Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Amin, SHI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Islam Indonesia, serta teman-teman sekalian yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan ini walau menggunakan via daring. Tak lupa salawat serta salam sebagai umatnya kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya mengalir sampai kepada kita semua pada akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan memaparkan materi kelompok 4, yakni A. Sejarah hukum waris di Indonesia. 1. Definisi hukum waris. Kata mewaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal. Misal, artinya warisan. Hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan. Al-ahwalus syahsiyah sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka bagi umat Islam akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris, dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa, yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikan hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya. Baik, selanjutnya yaitu bagian kedua, hukum waris di Indonesia. Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan aturan baru dalam Staatsblad nomor 116 sampai 610 tahun 1937. Dalam Staatsblad ini ditetapkan urusan kewarisan tidak lagi menjadi wewenang raat agama. Kebijakan seperti ini berlaku pula pada pembentukan peradilan agama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur melalui Staatsblad nomor 638 sampai 639 pada tahun 1937 tentang pembentukan lembaga ketetapan kodi dan kodi besar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dalam Staatsblad ini ditetapkan kewarisan bukan menjadi wewenang peradilan. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Mahkamah Syariah Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk seluruh Indonesia di luar Pulau Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Dalam peraturan pemerintah itu ditetapkan salah satu wewenang peradilan agama adalah kewarisan. Keragaman nama dan wewenang peradilan agama itu telah berakhir semenjak tahun 1989 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 dari undang-undang ini menetapkan peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Wakaf dan sedekah. Dalam pasal 49 undang-undang ini ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam di seluruh Indonesia penyelesaiannya menjadi wewenang peradilan agama tentang hukum yang digunakan. Dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut hukum kewarisan Islam atau faraid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia khususnya bagi umat Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan kami. Baik, selanjutnya ahli waris dan pembagiannya. Pada dasarnya, hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguh pun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan.
Berikut ini adalah istilah-istilah yang dipergunakan dalam pewarisan perdata, yaitu pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris. Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel. Menurut hukum Islam, hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita, anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan, sebapak seibu, sebapak atau seibu saja. Para ahli waris berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Mungkin bisa dilihat dari slide berikut ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah hilaf dalam penyampaian materi ini, kiranya dapat dimaafkan. Kalau ada kritik dan saran atau ada pertanyaan seputar sejarah hukum waris di Indonesia, mungkin bisa diajukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.